Kamu bisa lihat jumpa pers yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini. Mirip kebiasaan di kepolisian, para tersangka dipajang ke hadapan publik. Tradisi ini di luar kelaziman yang dilakukan KPK pada periode kepemimpinan sebelumnya. Pada periode ini selain tradisi berubah, berbagai kasus di internal juga terus bermunculan. Jumpa pers ini salah satunya. Ini adalah pengungkapan kasus melibatkan penyidik bernama Stefanus Robin Patuju yang diduga memeras wali kota Tanjung Balai. Robin diduga meminta fulus kepada M. Syahrial agar kasusnya tak disidik KPK. Bukan hanya Robin, pada 8 April dugaan kasus pencurian emas seberat 1,9 kg juga melibatkan pegawai KPK. Pencurinya IGD Ari Suryantara, seorang staf di Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi. Sehari kemudian ada kejutan lagi dari internal. Pada 9 April, rencana penggeledahan PT John Lynn Baratama gagal dilakukan oleh penyidik KPK. Dugaannya, penggeledahan kasus rekayasa pajak Angin Praitno itu sengaja dibocorkan. Gagalnya penggeledahan ini terjadi bukan hanya sekali dan diduga berasal dari internal. Pada 18 Maret, penyidik juga gagal menggeledah kantor John Lynn Baratama. Kasus-kasus di internal bisa jadi hanya akumulasi. Jika dari dalam integritas KPK terus tergerus, dari luar kewenangannya juga dikebiri. Kamu bisa lihat pasca revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Tak ada pengungkapan kasus signifikan dalam pemberantasan korupsi di era kepemimpinan saat ini. Dan lucunya, menangkap Harun Masiku pun KPK tak mampu hingga saat ini. Sejak periode kepemimpinan KPK saat ini, berbagai persoalan terus bermunculan. Bukan hanya para pegawainya, tapi juga ketuanya. Firly memiliki beberapa catatan dan terbukti melakukan pelanggaran. Ia pernah dilaporkan melakukan pelanggaran etik karena berperilaku hidup mewah. Firly sempat menyewa helikopter ketika kunjungan ke Batu Raja pada Juni 2020. Bukan sekali ini, ia dilaporkan melakukan pelanggaran. Saat menjabat Deputi Penindakan KPK pada 2018, Firly juga sempat dilaporkan ke Dewan Penasehat KPK. Ini adalah surat KPK kepada DPR terkait pelanggaran yang dilakukan Firly. Surat ini dikirim sebelum uji kelayakan dan kepatuhan calon pimpinan KPK di DPR. Surat ini bersifat rahasia. Ada 4 poin yang menjadi catatan. Pertama, ia diduga menghambat penanganan perkara. Kedua, diduga menerima gratifikasi saat menjabat Kapolda NTB. Ketiga, melakukan pertemuan dengan orang yang berperkara di KPK. Dan terakhir, Firly diduga terlibat dalam dugaan suap Bupati Muara Enim. Ada setidaknya itu 3 masalah yang berhubungan dengan 3 pihak yang berbeda. Yang pertama adalah kaitan dengan TGB. Kemudian yang kasus kedua itu yang bersangkutan ini ketemu juga dengan salah satu saksi dari satu kasus. Kemudian juga yang terakhir adalah pertemuan dengan salah satu pimpinan parpol di hotel. Kami di DPP melakukan 2 kali pembahasan setidaknya. Di pembahasan pertama itu kami cross-check bukti-bukti yang ada dengan berita acara pemeriksaan dari pengawas internal. Dan kami anggota DPP yang bermusyawarah pada saat itu yang jumlahnya quorum dengan suara bulat meyakini bahwa ini adalah memenuhi kriteria adanya pelanggaran berat. Namun, meski dilaporkan ke anggota dewan, surat catatan pelanggaran Firly tak pernah digubris. Bahkan DPR memilih Firly sebagai ketua KPK. Ini sama kayak selebaran kami anggap. Kayak sama isinya ini, substansi isinya ini kayak selebaran gelap gitu loh. Iya kan? Nah, biasanya kalau selebaran gelap itu disebut gelap karena tidak jelas siapa yang kirim. Kalau ini jelas lembaganya, KPK. Apa iya KPK membuat selebaran sekonyol ini kan menampakkan politik. Ya, tidak ada catatan putusan apa segala macam. Jadi ini bagi kami ini selebaran bodong lah ini, kami nggak anggap ini.